Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Febriola dengan NIM 11910724086. Saya berasal dari kelas Kimia 3A, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia anorganik saya. Saya di sini akan membahas tentang reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Reaksi kimia dituliskan dengan menggunakan lambang unsur. Jika terjadi reaksi kimia, dapat diamati 3 macam perubahan, yaitu perubahan sifat, susunan, dan energi. Reaksi kimia memiliki hukum dasar, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa yang berbunyi, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan ganda, yaitu berkaitan dengan pasangan unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Jenis-jenis reaksi kimia yaitu yang pertama, pembakaran adalah suatu reaksi di mana suatu unsur atau senyawa bergabung dengan oksigen membentuk senyawa yang mengandung oksigen sederhana. Yang kedua, penggabungan atau sintesis, yaitu suatu reaksi di mana sebuah zat yang lebih kompleks terbentuk dari dua atau lebih zat yang lebih sederhana, baik unsur maupun senyawanya. Penguraian, yaitu suatu reaksi di mana suatu zat dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Selanjutnya, penggantian, yaitu suatu reaksi kimia di mana sebuah unsur pindahan unsur lain di dalam suatu senyawa. Metatesis atau pemindahan tanggal, yaitu suatu reaksi di mana terjadi penukaran antara dua reaksi. Beberapa contoh reaksi kimia: yang pertama, mengandung endapan, menghasilkan perubahan warna, dan menghasilkan gas. 3 kelas umum reaksi yang dijumpai dalam reaksi kimia yaitu yang pertama, reaksi kombinasi langsung, penukar gantian sederhana, dan penukar gantian rangkap. Reaksi penggabungan atau reaksi kopling merupakan reaksi penggabungan atom-atom terutama atom karbon. Pada reaksi kopling dipergunakan katalis untuk menggunakan atom-atom karbon. Katalis yang umum digunakan yakni katalis dari logam transisi dan senyawanya. Salah satu manfaat reaksi ini yakni sintesis obat-obatan yang mempunyai atom karbon kiral yang sulit untuk dilakukan dengan teknik reaksi substitusi biasa. Reaksi penguraian adalah suatu reaksi senyawa tunggal membentuk dua atau lebih zat baru. Biasanya reaksi-reaksi ini berlangsung dalam suhu tinggi agar terurai. Beberapa senyawa yang dapat terurai dalam menaikkan suhu misalnya KClO3. Senyawa ini jika dipanaskan akan terurai menjadi KCl dan gas oksigen. Reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan atau disebut juga reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Misalnya, jika logam besi dicelupkan ke dalam logam larutan 2 nitrat, akan mengendapkan logam tembaga. Reaksi pertukaran pasangan atau reaksi metatesis adalah reaksi yang melibatkan pertukaran bagian dari reaksi. Jika reaksi adalah senyawa ionik dalam bentuk larutan, bagian yang bertukar adalah kation dan anion dari senyawanya. Reaksi asam basa adalah asam dan basa adalah dua golongan yang sangat berbeda dan umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam sitron, dan asam dalam lambung termasuk asam, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Redoks adalah istilah menjelaskan perubahan bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau reduksi karbon oleh hidrogen menghasilkan metanat atau CH4. Ataupun ia dapat berupa proses yang kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui petetetan transfer elektron yang rumit. Istilah redoks berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi. Ia dapat dijelaskan dengan mudah sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Yang kedua, reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Menyelesaikan persamaan reaksi redoks
Reaksi redoks terjadi pada baterai dan menghasilkan energi listrik. Reaksi ini juga dapat ditemukan pada korosi atau karat, proses pewarnaan rambut, serta pembusukan apel. Reaksi redoks rupanya memberikan dampak pula pada pembukaan lubang ozon akibat penggunaan hidrogen cair sebagai bahan bakar. Selain itu, reaksi redoks banyak digunakan di bidang farmasi, biologi, industri, metalurgi, dan pertanian. Reaksi ini pula yang membantu penangkapan energi matahari lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman hijau. Untuk menyetarakan reaksi redoks, kita dapat melakukan dengan dua metode, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode ion elektron. Metode bilangan oksidasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, tuliskan persamaan skeletal, hitung bilangan oksidasi setiap elemen, hitung kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi per atom, dan identifikasi oksidator dan reduktor. Jika kenaikan dan penurunan ini tidak sama, kemudian gandakan pengoksidasi dan reduktor dengan bilangan bulat yang sesuai dengan menyamakan total peningkatan dan peruraian bilangan oksidasi. Keseimbangan semua atom selain hidrogen dan oksigen. Setarakan hidrogen dan oksigen dengan dua langkah, yaitu dalam suasana asam, tambahkan molekul H2O ke sisi kekurangan oksigen dan tambahkan atom hidrogen sebagai ion H positif ke sisi yang kekurangan hidrogen. Dan dalam suasana basah, tambahkan molekul H2O ke sisi kekurangan oksigen untuk hidrogen, tambahkan molekul H2O ke sisi kekurangan hidrogen, dan kemudian tambahkan jumlah ion OH negatif yang sama pada sisi yang berlawanan. Metode ion elektron yaitu yang pertama, menuliskan persamaan skeletal, hitung bilangan oksidasi setiap elemen, identifikasi spesies yang teroksidasi dan yang tereduksi. Identifikasi spesies yang teroksidasi dan yang tereduksi. Pisahkan persamaan skeletal menjadi dua setengah reaksi, yaitu reaksi setengah oksidasi dan reaksi setengah reduksi. Seimbangkan dua setengah reaksi secara terpisah. Seimbangkan atom unsur yang telah mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tambahkan elektron ke sisi yang diperlukan untuk menyeimbangkan muatan. Seimbangkan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O yang cukup pada sisi kekurangan oksigen. Seimbangkan atom H dengan menambahkan ion H positif dalam suasana asam atau netral, atau dengan menambahkan molekul H2O yang dibutuhkan pada sisi definisi hidrogen dengan ion OH negatif yang sama pada sisi yang berlawanan dalam suasana basah. Kalikan dua setengah reaksi dengan bilangan bulat yang sesuai hingga jumlah total elektron yang diperoleh dalam satu reaksi setengah sama dengan jumlah elektron yang hilang dalam setengah reaksi lainnya. Menghitung E0 sel atau potensial standar dari persamaan reaksi redoks. Data potensial elektrode positif atau katode dan potensial elektrode negatif atau anode juga dapat digunakan untuk menentukan potensial sel standar dengan menggunakan rumus di bawah ini. Rumusnya bisa dilihat pada layarnya. Reaksi senyawa kompleks. Dalam ilmu kimia, kompleks satu senyawa koordinasi merujuk pada molekul atau identitas yang berbentuk dari penggabungan ligan dan ion logam. Dulunya, sebuah kompleks artinya asosiasi reversibel dari molekul, atom, atau ion melalui ikatan kimia yang lemah. Pengertian ini sekarang telah berubah. Beberapa kompleks logam terbentuk secara irreversibel dan banyak di antara mereka yang memiliki ikatan yang cukup kuat. Pada dasarnya, dalam menamai sebuah senyawa kompleks, yang pertama, dalam menamai sebuah ion yang kompleks atau rumit, ligan disebutkan sebelum ion logam. 2. Nama-nama ligan dituliskan sesuai urutan alfabetis. Awalnya yang menunjukkan jumlah, tidak mengaruhi urutan alfabetis. Tuliskan nama ion atau atom pusat. Jika kompleks tersebut merupakan senyawa ion, tuliskan nama kation sebelum nama anion, dipisahkan dengan spasi. Jika kompleks tersebut merupakan ion bermuatan, tuliskan kata ion sebelum nama kompleks tersebut. Reaksi pembentukan senyawa kompleks. Ion kompleks terdiri atas ion logam positif dikelilingi anion-anion atau molekul-molekul membentuk ikatan koordinasi. Ion logam pusat disebut ion pusat atau atom pusat. Anion atau molekul yang mengelilingi ion pusat disebut ligan. Banyaknya ikatan koordinasi antara ion pusat dan ligan disebut bilangan koordinasi. Ion pusat merupakan ion yang transisi dapat menerima pasangan elektron bebas dari ligan. Pasangan elektron bebas dari ligan menempati orbital-orbital kosong dalam subkulit 3D, 4S, 4P, dan 4D pada ion pusat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan senyawa kompleks. Yang pertama, pengaruh logam pusat, yaitu yang pertama, ukuran dan muatan logam pusat, faktor CFSE, elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam, logam jenis A dan jenis B. Yang kedua, pengaruh ligan, ukuran dan muatan ligan, momen dipol dari ligan, sifat basa ligan, kemampuan membentuk ikatan V, efek steric, dan efek helat. Sifat kemagnetan senyawa kompleks yaitu yang pertama, diamagnetik, jika semua elektron berpasangan, ditolak karena amat lemah oleh medan magnet. Yang kedua, paramagnetik, jika ada elektron yang tak berpasangan, ditarik oleh medan magnet. Yang ketiga, ferromagnetik pada Fe, Co, dan Ni, ditarik karena sangat kuat oleh medan magnet. Secara kuantitatif ditunjukkan oleh momen magnetik atau M. M adalah akar dari N (N tambah 2) Bm, dengan N sama dengan jumlah elektron tak berpasangan. Bm sama dengan Bohr magneton atau satuan untuk momen magnetik. Itulah video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.